Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah dengan judul Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Baiklah, yang pertama, arbitrase dalam pandangan Islam. Dalam lingkungan syariah Islam, yang sepadan dengan pengertian arbitrase adalah sistem tahkim, yakni hakamah, yang bermakna menjadikan seseorang sebagai penengah atau hakim bagi suatu sengketa. Menurut Said Sabiq mengatakan bahawa tahkim adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertengkaran antara dua orang yang bersengketa. Baiklah, selanjutnya Profesor Dr. Akil Husin Al-Munawar mengatakan bahawa dari kajian pakar Islam, pengertian arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, Asy-Syafi'i, arbitrase adalah memisahkan pertikaian antara dua pihak atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan hukum syarak terhadap suatu peristiwa perikatan atau perjanjian yang wajib dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Imam Hambali, arbitrase adalah penjelasan dan kewajiban suatu perikatan atau perjanjian serta penyelesaian persengketaan antara pihak yang bersengketa. Baiklah, selanjutnya berdasarkan dari pasal 4 ART Basarnas, tujuan dari Basarnas itu sendiri adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata atau muamalah yang timbul dalam perdagangan, kewangan, jasa, dan lain-lain. Kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian atau memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai persoalan yang ada dalam suatu perjanjian tersebut. Baiklah, yang kedua, sejarah berkembangnya Basarnas. Dimulai dari Rapat Kerja Nasional Basarnas, yang mana nama Basarnas adalah perubahan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 yang diprakarsai oleh MUI. Sebelumnya, pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan MUI mengundang rapat para pakar, praktisi hukum, dan cendekiawan Muslim guna bertukar pendapat perlu atau tidaknya didirikan arbitrase syariah. Setelah beberapa kali rapat, didirikanlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah bersamaan 21 Oktober 1993 dalam bentuk Badan Hukum Yayasan. Selama kurang lebih 10 tahun, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menjalankan perannya dengan mempertimbangkan segala pertimbangan yang ada bahawa pembina dan pengurus Badan Arbitrase Muamalah Indonesia sudah banyak meninggal dan bentuk Badan Arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI, maka MUI mengubah nama BAMUI kepada Basarnas tepatnya pada 24 Desember 2003. Baiklah, yang ketiga, dasar hukum Basarnas. Pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain perundangan, Basarnas juga berdasarkan dari beberapa peraturan seperti yang pertama, Surat Keputusan MUI nomor 9 garis miring MUI garis miring 12 garis miring 2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Basarnas. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Yang selanjutnya, Al-Quran Surah Hujurat ayat 9 dan Surah An-Nisa ayat 35. Dan yang terakhir, berdasarkan ijma' ulama'. Yang keempat, yuridiksi Basarnas. Yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, jasa dan lain-lain yang menurut hukum atau perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dengan kesepakatan secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas. Yang kedua, memberikan suatu pendapat yang bersifat mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya sengketa mengenai persoalan yang berkenaan dengan perjanjian.
Baiklah, itulah sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan tentang materi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kawan-kawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.